Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok CA Pulmo akan meroleplaykan manajemen nyeri. Nah, di sini saya Gilang Dermawan sebagai perawat pelaksana 2. Saya Dela Yunita sebagai perawat 1. Saya Gabriela Regina Solagracia Masih sebagai dokter. Saya Manur Salam sebagai pasien. Dan saya Skinti Pamulati sebagai istri pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ahmad dan Ibu Srimpi. Perkenalkan, saya Dr. Gebi dan perawat Dela. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Selamat pagi dok. Alhamdulillah keadaan saya pagi ini agak begitu kurang baik sih dok. Saya merasakan nyeri hebat dan sulit tidur pada malam hari ini. Terus kepala saya juga ngerasa pusing dan kadang saya merasa mual dan ingin muntah dok. Saya juga untuk makan aja males dok. Terus nggak selera makan gitu. Iya dok, bagaimana ya dok? Dari semalam suami saya mual-mual terus dan mengeluh nyeri. Baik, untuk mual dan muntah adalah hal yang wajar dalam pengobatan kemoterapi, Bu, Pak. Hal ini merupakan efek samping dari pengobatan tersebut. Penurunan nafsu makan juga merupakan hal yang normal, tapi itu bukan alasan untuk Bapak Ahmad tidak makan ya, Bu. Saya sarankan untuk Bapak Ahmad makan sedikit tapi sering. Oh, jadi seperti itu ya dok? Oh ya dok, makasih banyak ya dok atas sarannya. Tapi dok, setiap saya demam, terus ngerasa panas dingin, terus nyeri juga dok. Itu sakit sekali bagian kepala dan dada. Itu apakah penyakit saya dapat disembuhkan ya dok? Iya dok, itu kenapa ya dok? Tolong suami saya dok, dia masih muda. Saya gak kuat ngeliatnya kalau dia seperti ini dok. Untuk keluhan nyeri Bapak Ahmad, itu kita bisa melakukan ronsen toraks ya nanti. Untuk itu kita perlu dijadwalkan terlebih dahulu. Ibu yang sabar ya, saya memahami kondisi Bapak Ahmad. Dan kami akan semaksimal mungkin untuk membantu mengatasi keluhan Bapak. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan berkehendak ya Bu. Di sini kami sebagai tim medis melakukan yang terbaik untuk suami Ibu. Oh ya Sus, jangan lupa tolong kontrol TTV Bapak Ahmad setiap 2 jam ya, dan tolong berikan lingkungan yang kondusif juga. Baik dok, jadi 1 jam yang lalu tanda-tanda vitalnya sudah diperiksa dok. Suhunya 38 derajat Celcius, tekanan darahnya 140/80, dan pernapasannya 20 kali per menit. Juga nadinya 120 kali per menit dok. Kalau gitu, lanjutkan kontrol TTV Bapak Ahmad ya, Sus. 3 jam lagi tolong periksa TTV-nya kembali. Baik, dok. Kalau begitu, kami permisi ya Bapak Ahmad dan Ibu Srimpi. Selamat beristirahat. Baik Ya, dok, terima terima kasih, kasih banyak dok. dokter. Assalamualaikum, permisi Bapak. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Bapak dulu ya. Waktu yang saya butuhkan sekitar 15 menit, tempatnya di sini aja. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Baik Sus, saya bersedia. Bagaimana Sus hasilnya Sus? Baik Bapak, jadi hasilnya tekanan darah Bapak itu 150/90 ya Pak. Terus nadinya 130 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 38 Celcius. Biasanya tanda-tanda vital ini meningkat saat seseorang itu mengalami nyeri atau cemas seperti yang Bapak rasakan saat ini. Dari tadi saya perhatikan juga Bapak sepertinya kelihatan sangat gelisah dan tidak bersemangat ya Pak ya? Iya nih Sus, saya ngerasa khawatir dengan penyakit saya Sus. Apakah sebentar lagi saya akan meninggal? Terus saya juga khawatir dengan keluarga saya nanti, pekerjaan saya, atau bahkan seumur hidup saya akan ada di sini Sus. Saya takut di tempat yang sangat menakutkan ini saya tidak bisa Sus.
Saya masih ingin hidup dan berkumpul dengan keluarga saya di rumah, Sus. Baik, Bapak tenang ya, Pak. Yang pertama yang harus Bapak lakukan ini, Bapak harus berpikir positif. Bapak harus yakin kalau penyakit Bapak ini bisa sembuh. Dan yang harus Bapak lakukan adalah berserah dan juga semangat. Saya sudah sering menemukan kasus seperti Bapak, dan sugesti terbaik itu ada di dalam diri Bapak sendiri. Bapak harus siapin dulu dan kuat melawan sakit Bapak ini. Oh, baik. Jadi seperti itu ya, Sus. Terima kasih banyak ya, Sus, atas sarannya, Sus. Baik, sama-sama Bapak. Saya juga memahami masalah Bapak saat ini. Untuk mengurangi nyeri dan kecemasan yang Bapak alami, kami akan melakukan terapi. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas pada siang hari ini ya Pak ya. Oh iya, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Saya ingin melanjutkan tugas saya. Permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam. Sus. Terima kasih banyak, Suster. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Gilang yang akan bertugas pada siang hari ini hingga pukul 8 malam. Boleh Bapak sebutkan nama Bapak? Salam kenal, Mas. Nama saya Ahmad Salam. Panggil saja Ahmad. Ini si istri saya. Baik, Bapak Ahmad. Istrinya siapa namanya ya Bu ya? Saya namanya Susi, Mas. Baik, Ibu Susi. Bapak Ahmad, bagaimana kabar Bapak hari ini? Agak kurang baik, Mas. Tadi malam saya kurang tidur, nggak bisa tidur, kurang nyenyak. Baik, apa nih Pak penyebabnya Bapak tidak bisa tidur? Saya banyak pikiran, Mas. Saya cemas dengan penyakit saya, kepala saya juga pusing, dan dada saya sakit sekali. Ini gimana ya, Mas ya? Saya perhatiin mulai masuk rumah sakit, penyakit suami saya nggak ada perubahannya, malah semakin memburuk. Baik, jadi begini Pak, Bu. Saya memahami kondisi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, jangan panik, tetap tenang. Kami di sini akan berusaha yang terbaik. Kemudian butuh waktu yang lama hingga bisa seperti ini. Begitupun kami juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyembuhkan penyakit Bapak. Ada tahapan yang harus dilalui dan tidak secepat itu untuk sembuh. Lalu apakah ada cara untuk mengurangi keluhan saya ya, Mas ya? Ada Pak, sesuai kontrak yang kemarin, hari ini kita akan mencoba melakukan terapi. Tapi ini namanya yaitu guided imagery atau imajinasi terbimbing, Pak. Tujuannya yaitu untuk mengurangi nyeri dan rasa cemas Bapak. Apakah Bapak pernah mendengarnya? Itu guided imagery ini ya, Mas ya? Saya juga nggak bisa nyebutin, saya baru dengar. Iya, namanya agak susah ya, Pak ya. Imajinasi terbimbing aja, Pak, namanya ya. Nah, jadi ini itu adalah terapi komplementer, Pak. Terapi komplementer adalah terapi pelengkap dari terapi medis dan tradisional. Ringkasnya, terapi ini seperti terapi imajinasi, Pak. Saya akan mengajak Bapak untuk berimajinasi atau bercerita. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih sekitar 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, Mas, saya bersedia. Baik, terapi ini akan mengistirahatkan Bapak untuk sementara waktu. Kalau begitu, kita mulai saja ya, Pak. Pertama-tama, kita atur posisi Bapak terlebih dahulu ya. Bapak nyamannya seperti apa nih, Pak? Apakah duduk? Apakah dengan bersender? Kita atur dulu, Pak.
Seperti ini aja, Mas. Baik, seperti sini saja ya. Kemudian saya akan memutar musik ya Pak. Tujuannya dari musik ini adalah Bapak bisa fokus untuk berimajinasi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu badan Bapak rileks mungkin, jangan tegang. Kemudian santai saja. Kakinya juga dirileks tanpa mau silang atau lurus. Kemudian tarik nafas dalam. Jangan tegang, santai. Kemudian hembuskan lewat mulut. Nah, ulangi langkah-langkah tersebut sampai Bapak rileks dan nyaman. Apakah bisa dimengerti, Pak? Iya, Mas, saya mengerti. Baik, kita coba ya, Pak ya. Tubuh Bapak sekarang udah rileks? Sudah, Mas. Ya, baik. Lagunya sudah saya putar ya, Pak. Baik, Mas. Bapak bisa pejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam ya, Pak. Hembuskan lewat mulut. Baik. Terus ulangi, Pak. Tarik nafas dalam, hembuskan lewat mulut. Bapak bisa bayangkan hal-hal indah, Pak, mungkin masa kecil Bapak atau ketika Bapak sedang sehat. Atau Bapak bisa membayangkan tempat kesukaan Bapak. Bapak sukanya apa nih, Pak? Di mana? Oke, baik. Bagaimana, Pak, perasaannya? Rasanya agak enakan, Mas. Nah, gimana nih, Pak, perbedaan tadi antara sebelum melakukan terapi dan sesudah melakukan terapi? Ya rileks, Mas, agak enakan, terus juga seperti semua beban dan rasa sakit itu hilang, seperti itu, Mas. Baik. Kemudian Bapak bisa mempraktekkan terapi ini setiap hari ya Pak ya. Bapak bisa latihan sendiri atau ditemani istri Bapak ya Bu ya. Mas, nanti saya kalau misalnya suami saya nyeri lagi, saya praktekin, saya bantuin biar nyeri suami saya hilang sesuai sama apa yang Mas ajarin tadi. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama Ibu, Bapak. Kemudian saya ingin mengkaji tingkat nyeri Bapak nih Pak. Nah, sebelum kita lakukan terapi ini, skala nyerinya berapa ya Pak? Setelah melakukan terapi ini, saya merasa nyeri saya tinggal 4 deh kayaknya. Baik, sekarang nyerinya tingkat 4 ya Pak ya. Sebelumnya Pak, sebelum kita melakukan terapinya? Tingkat 8. Tingkat 8, baik. Jadi jauh berkurang ya Pak ya, dari 8 ke 4. Alhamdulillah. Iya Mas, alhamdulillah ini. Baik, kalau begitu pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu ya Pak, Bu. Semoga cepat sembuh dan bisa mengatasi nyeri atau keluhan yang dialami oleh Bapak. Saya permisi terlebih dahulu. Jika Bapak membutuhkan saya, Bapak atau Ibu bisa memanggil saya di nurse station. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih banyak ya Mas. Waalaikumsalam, Ya, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, sekian roleplay dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kami dan yang menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.